Setelah tadi dilakukan pengamplasan, jadi hasilnya seperti ini. Terus sama di bibir dari blockheadnya, tadi kan diamplas juga, hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang nggak resiko, lebih baik kita lakukan pembubutan untuk meratakan bibir dari blockhead maupun blok pistonnya. Jadi seperti itu untuk cara menghaluskan bibir dari blockhead maupun blok seher. Ini tuh kita lakukan khusus untuk motor yang ada radiatornya. Kalau yang nggak ada radiatornya nggak usah. Sebenarnya apa namanya? Kalau untuk yang ada radiatornya kan karena itu ada air, jadi lama-lama kropos itu. Tapi kalau untuk kita isinya air radiator coolant, kemungkinan nggak terjadi hal-hal seperti itu. Karena tadi kita buka isinya itu air biasa, jadi bisa berakibat kropos di bagian packing blockheadnya. Oke, untuk baut-bautnya udah kita siapin, jadi udah kita pisah-pisahin untuk baut yang panjangnya sama, nanti kita tinggal rakit kembali. Terus untuk bagian headnya kita pasang dulu untuk seal clamp-nya. Langkah pertama kita pasang dulu ring tatakan dari per clamp-nya. Kemudian kita kasih volume sedikit di bagian ujung dari bos clamp. Baru kita pasang untuk seal clamp-nya. Nah, seperti ini udah masuk. Terus kemudian kita pasang payung klepnya. Ini untuk payung klep yang in. Terus yang kecil ini untuk yang X-nya. Nah, untuk memasang per klep kita ganjal dulu pakai kain di bagian bawah seperti ini. Kemudian kita pasang per yang kecilnya dulu. Terus lanjut kita pasang untuk per yang besarnya. Di sini ada kuncian, kita pasangkan juga. Nah, seperti ini. Ini kebetulan gampang, tadi kita dorong pakai jempol, bisa terkunci, bisa masuk untuk kuncian dari per klepnya. Oke guys, di bagian head sudah beres. Nanti untuk pemasangan noken asnya kita pasang setelah blok headnya terpasang di bagian mesin.
Karena tadi tidak dilakukan penggantian seker atau sekernya enggak diganti dengan yang baru, jadi kita pasang kembali untuk seker yang lama berikut dengan ring sekernya. Yang pertama kita pasang dulu ring cacingnya, yang paling bawah itu ring cacing, terus kita pasang untuk ring yang tipis-tipis ini ada dua. Terus untuk yang tengah ini ring oli. Nah di sini ada dua, ini ada dua ring. Untuk cara mengetahui ring olinya yang mana, ini kan tebalnya sama, jadi di bagian ujung dari potongan ini tuh ada yang bagian yang tirus, ini ada yang tirus, terus ada yang tajam, yang rata. Nah untuk yang tirus ini nanti kita pasang di yang paling atas, ini yang pertama ini kan rata, ini yang ini rata, yang bagian sini rata, jadi ini tuh untuk ring oli atau yang bagian tengahnya. Ini kalau untuk ring baru ini ada tandanya gampang, jadi ada tandanya itu menghadap ke atas atau menghadap ke luar. Nah berarti kan yang tadi yang tajam ini kita pasang yang nomor 2 ini. Terus untuk yang paling atasnya ini ring kompresi. Nah ini masih kelihatan tandanya, ini ada tanda, jadi ini udah pasti ini yang bagian paling atas, menghadap ke luar seperti ini. Nah setelah itu kita tinggal ngepasin. Jadi untuk sambungannya kita taruh di bagian samping sini. Ini jangan sampai sejajar begini. Jadi kalau sejajar begini percuma olinya bisa masuk ke dalam ruang bakar. Nah yang tengah di bagian sini, nanti yang atasnya kita taruh di bagian sini. Kita putar. Nah untuk sambungannya ini di bagian bawah pojok. Ini kan in, ini yang bagian in, ini yang bagian X nya. Nah seperti ini. Satu lagi di sini. Terus untuk pemasangannya kita kasih pelumas sedikit, baru kita pasangkan ke stang savernya. Setelah pen pistonnya sudah masuk, selanjutnya kita pasang untuk, jangan lupa kita pasang untuk pengunci dari pen piston ini. Supaya lebih amannya untuk pemasangan kunciannya, kita kasih lap dulu di bagian lubang dari crankcase-nya, supaya nanti untuk penguncinya kalau terlepas tidak masuk ke dalam mesin ini. Kita dorong menggunakan obeng min. Nah seperti itu guys, ini sudah masuk, sudah kunci untuk kuncian dari pen pistonnya. Selanjutnya jangan lupa untuk pipa yang tadi kita masukkan ke dalam, kita bersihkan dulu. Ini untuk jaga-jaga agar nanti pas waktu diisi air radiator
airnya tidak nerobos keluar. Kita keluarkan terlebih dahulu seperti ini kan kotor banget nih, jadi kita bersihkan aja dulu. Nah ini udah bersih guys. Untuk o-ringnya masih aman, ini saya rasa masih aman, nggak ada yang eh, kropos ataupun meretak pecah. Jadi kita masukkan kembali aja, kita kasih volume sedikit. Untuk bagian o-ringnya kita kasih volume. Ini baru kita masukkan ke dalam water pumpnya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita pasangkan blok savernya. Nah sebelum kita lakukan pemasangan blok saver, jangan lupa untuk bagian bibir dari crankcase ini kita bersihkan dulu dari sisa-sisa packing yang menempel di sini. Ini kan tadi udah kita bersihkan, sudah saya bersihkan. Terus kita pasangkan bos-bosan. Di sini ada 2 bos, yang satu di atas, yang satu lagi di bawah. Ini di sini. Ini udah masuk. Terus jangan lupa untuk packingnya kita pasang. Untuk pemasangan packing bloknya ini saya jarang sekali menggunakan lem packing, karena saya rasa ini masih masih oke lah, ininya udah rata. Terus ini packingnya, untuk packingnya baru. Terus nanti untuk di bagian ini juga udah bersih, makanya saya jarang sekali menggunakan lem packing. Jadi seperti ini kita pasangkan dulu. Oke, setelah packing terpasang, baru kita pasang untuk blok mesinnya. Oh, di sini sudah ada itu ya, sudah ada perusahaannya. Jadi yang ini nggak perlu kita lepas kembali. Ini berarti nanti untuk bagian perusahaan di blok headnya. Kita cabut lagi aja seperti ini. Kita kasih pelumas di ujung dari blok pistonnya atau blok saver. Kita cek kembali untuk sambungannya, posisinya seperti di sini, yang satunya lagi di bagian bawah sebelah kanan. Setelah posisinya tidak berubah, baru kita masukkan. Oke guys, ini sudah masuk.
Terus selanjutnya kita pasang pipa penghubung. Pasang pipa penghubungnya. Nah, seperti itu udah masuk. Baru kita pasang penguncinya. Untuk penguncinya kan tadi di sebelah sini, jadi kita pasangkan kembali di sini. Nah, seperti itu. Udah kunci. Terus untuk langkah selanjutnya, kita pasang rel ketengnya. Kemudian packing dari blockheadnya. Nah, untuk box-boxannya kita pasang di sini. Sorry, salah. Setelah itu baru kita pasangkan untuk blockheadnya. Rapat. Oke guys, selanjutnya kita pasangkan dulu untuk baut 10-an yang di samping. Baru kita pasangin dulu box-boxan. Di sini ada box-boxan lagi. Di sini satu, terus di bawah satu. Ke atas. Di atas itu gimana ya? Untuk box-boxannya di atas semua guys. Nah, baru kita pasang untuk satu set apa namanya noken as sama pelatutnya.
Jadi ini harus begini ya guys, ini harus spray nih supaya nanti untuk pengetapannya gampang. Nah kalau posisi spray gitu sini sudah pasti untuk klep in sama klep X nya ini ada celah. Ini kan bisa diputar nih, tapi nggak bisa muter sempurna, hanya segini. Ini udah pasti untuk celah klepnya sudah pasti ya, ada celah. Nah setelah noken as terpasang, baru kita kunci di bagian blockheadnya. Nah, ini untuk murnya tadi masing-masing baut itu ada ringnya satu, kita pasangkan semuanya, baru kita pasang murnya. Ini kira-kira aja, nggak usah terlalu kencang, kira-kira sudah kencang aja. Terus jangan lupa untuk baut 10 yang tadi di samping kita kencangkan. Oke, selanjutnya kita posisikan magnetnya di posisi top. Nah, untuk posisi top magnetnya di sini ada garis. Ini di sini ada garis. Ini ada huruf T. Terus di sini ada huruf F. Jadi kita posisikan garis ini sejajar dengan tanda yang ada di crankcase-nya. Ini udah posisi top. Setelah magnet di posisi top, kita lanjut untuk pemasangan dari gear sentrik atau gigi sentrik. Sorry, balik ya. Ini. Nah, seperti ini guys. Di sini ada garis dua, yang atas sama yang bawah. Nah, ini tuh harus sejajar sama posisi atau garis dari dinding blockheadnya ini. Ini menyasar satu. Nah, seperti itu guys. Ini kan garis yang atas sama garis yang bawahnya itu rata sama dinding blok headnya. Setelah seperti itu kita pasangkan untuk dekompresinya. Nah, begitu. Kemudian kita pasangkan baut dekompresi. Ini ada dua baut L pendek-pendek. Pasangkan dulu di sini.
Kemudian kita kencangkan, kita tahan dulu kipasnya, kita tahan menggunakan tangan aja. Oke, setelah gear sentriknya terpasang, selanjutnya kita pasang untuk tonjokan ketengnya. Ini kita naikkan dulu. Nah, ini masih ada space, ini harusnya kurang naik sedikit. Ini harusnya kurang naik sedikit guys, tapi nggak apa-apa. Mungkin dari rantai ketengnya udah molor, sudah waktunya dilakukan penggantian untuk rantai keteng. Jadi untuk pemasangan dari tonjokan ketengnya kita kunci dulu, atau kita naikkan dulu dari tonjokan ketengnya, kita putar ke kanan searah jarum jam sampai mengunci begini. Nah, baru kita pasang untuk packing dari tonjokan rel keteng seperti ini. Kemudian kita pasang bautnya. Nah, untuk baut ini kan ada dua baut 10-an. Jadi kita kira-kira di bawah sini kan ada banyak baut ini. Di bawah sini ada banyak baut. Jadi kita kira-kira aja. Kira-kira maksudnya dikira-kira itu kira-kira jarak antara apa namanya benda sama bautnya, jarak derajatnya ini kira-kira 1 cm sampai 1,5 cm. Jadi nggak mungkin untuk baut ini kita pasang menggunakan baut yang panjangnya begini. Ini kan masih ada sekitar 2 cm, jadi nggak mungkin bautnya ini tuh baut ini. Jadi kita pakai baut yang sisa beratnya sekitar 1 sampai 1,5 cm. Setelah terpasang, baru kita buka untuk tonjokan ketengnya. Kita putar ke kiri, langsung kita tarik. Nah, di sini udah kenceng, ini berarti tonjokannya dia udah bekerja, udah nonjok untuk nonjok rel ketengnya. Tonjokannya terpasang, udah terlepas, terus kita pasang baut penutup dari tonjokan rel keteng ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lakukan penyetelan klep. Atau kita lakukan pengecekan jalur pompa oli. Untuk pengecekan jalur pompa oli, kita lepas dulu bagian kipas magnetnya, terus kita siapkan kunci 17, terus kita buka dulu businya. Setelah busi terlepas, pastikan di bagian mesin itu ada olinya guys. Ini karena ngebul, tadi lupa sebelum saya cek untuk bagian olinya, kok masih banyak ini olinya, kayaknya baru diganti. Jadi udah pasti aman untuk olinya. Terus untuk cara pengecekannya, kita putar ke kanan searah jarum jam. Nah, bisa diperhatikan tadi olinya tuh keluar dari sini, artinya pompa olinya bekerja. Terus untuk jalur pompa olinya juga nggak ada hambatan, nggak ada tersumbat oleh kotoran atau yang lainnya. Oke, untuk jalur pompa oli aman, kita pasang kembali busi sama kipas magnet.
Untuk penyetelan klep, kita posisikan dulu di posisi top. Ini yang bagian bawahnya kayaknya udah pas, terus di bagian atasnya ini terlalu rapat ini. Saya biasanya kalau Vario 110 karbu ini saya menggunakan setelan klep. Untuk bagian in saya pakai 0,10. Nah, ini 0,10 nggak masuk, ini 0,5, ini 0,05 atau 0,05 masuk. Jadi kita pakai menggunakan settingan klep 0,10. Terus untuk klep X nya saya menggunakan 0,20. Seingat saya kalau untuk Vario ini untuk standarnya untuk in 0,15, terus untuk X 0,25, tapi saya pakai 0,20 aja untuk bagian X nya supaya nanti nggak terlalu berisik. Ini 20 nggak masuk, berarti kurang longgar sedikit. Oke guys, terus lanjut kita pasang tutupnya. Sedikit tips untuk penggantian seal dari seal headnya ini. Nah di sini kan ada lubang nih, sini ada lubang, ini jalur pompa oli, jalur oli. Nah untuk penggantian seal headnya, kita pastikan lubangnya ini itu benar-benar bolong. Nah ini kan bolong nih. Terkadang ada packing topset yang di bagian sininya itu belum bolong sempurna. Jadi itu bisa mengakibatkan olinya itu terhambat di sini, jadi olinya malah nggak bisa masuk ke dalam sini. Nah di sini tuh ada lubang, sini ada lubang. Ini fungsinya ini untuk jalur oli yang menuju ke bagian sini, ke bagian headnya ini. Jadi untuk penggantian seal head, kita pastikan dulu lubangnya ini bolong dengan sempurna. Oke, kita tinggal pasangkan di bagian blok headnya. Jadi karena ini tuh seal headnya baru, terus apa namanya di bagian dalam juga udah bersih, kita nggak perlu dilakukan pemasangan atau penambahan lem packing. Nah untuk bautnya ini ada dua baut, ini khusus, ini nggak ada yang nyamain, ini khusus untuk baut tutup blockhead.
Jadi sebelum dilakukan pemasangan rangkanya, kita pasang dulu di bagian radiatornya. Untuk dudukannya kita pasangkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada baut 4, di atas 2, di bawah 2 menggunakan baut 10-an. Jadi untuk baut dudukan radiator ini panjangnya beda, guys. Ini yang bawah ini pendek, kanan kiri pendek. Ini masih ada sisa 1 cm untuk beratnya. Terus yang bagian atasnya ini panjang. Nah, dua ini panjang. Setelah itu kita pasang untuk selang-selang radiatornya. Nah, karena di sini udah kropos, jadi kita kasih lem untuk pipa yang menuju ke radiator. Sini kita kasih lem. Terus untuk termostatnya kita kasih lem. Ini untuk jaga-jaga aja supaya nanti nggak bocor. Kita pasangkan dulu pipanya. Kemudian kita pasangkan termostatnya. Nah, seperti ini. Ini untuk baut termostat. Ini ada baut 2. Baut 2 itu menggunakan baut 8. Kemudian kita pasang untuk baut-baut radiatornya. Di sini ada 4 baut. Nah, untuk 4 baut radiator itu dia masing-masing ada ringnya. Bu, mana Bu? Iya. Terus selanjutnya kita isi air radiatornya. Jadi untuk pengisian air radiator ini kan sudah penuh nih. Kita tunggu perlahan sampai ini lama-lama turun. Ini turunnya ini karena dia itu masuk ke sini. Dia masuk ke sini ke dalam blok mesin. Jadi nunggu sampai yang di dalam samping-samping dari blok sengkernya itu atau blok headnya itu terisi dengan air radiator. Nah, intinya itu kita tunggu sampai ini tuh nggak turun lagi. Ini kan masih turun, ini bisa diperhatikan. Ini kan turun perlahan, turun turun turun. Nah, turunnya ini karena dia masuk ke dalam blok mesinnya. Nah, jadi untuk pengisinya itu sampai ini, sampai dia nggak turun lagi. Ini kurang lebih tadi saya nunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit. Jadi perlahan-lahan ini masih ada
gelembung sedikit, tapi jaraknya agak lama, intervalnya agak lama. Sambil menunggu ininya turun, kita rakit dulu untuk kita pasangkan kembali rangka motornya. Oke, jangan lupa di sini ada bracket. Ini bracket untuk untuk kabel gas. Di sini kabel gas. Nah, di sini ada karet biasanya. Nah, untuk motor ini karetnya udah nggak ada. Jadi kita pasang bracketnya aja. Nah, oke guys, untuk rangkanya sudah saya pasang. Ini untuk pemasangan rangka harus dua orang. Kalau sendiri nggak bisa, ini susah untuk dilakukan pemasangan rangka. Setelah rangka terpasang, kita pasang dulu untuk pipa atau selang dari hawa mesin ini yang menuju ke arah mana ini filter. Jadi kita pasangkan dulu. Kemudian kita pasang untuk selang untuk yang menuju ke cover CVT. Terus setelah itu kita pasang selang remnya. Di sini ada baut 8. Kita kunci aja dulu. Kemudian kita masukkan ke dalam settingan rem. Terus kita lanjut untuk pemasangan mur dari arm. Kita kencangkan menggunakan kunci 17. Kemudian kita pasang untuk selang tampungan radiator atau selang reservoirnya. Masih kembali, ini udah penuh, tinggal tutup. Setelah tertutup, jangan lupa untuk bagian tampungannya atau reservoirnya kita isi. Kemudian kita pasang untuk karburatornya. Ini untuk selang bensinnya kita pasangkan di sini. Setelah itu kabel gasnya. Setelah kabel gas terpasang, ini kan ada selang untuk cuk otomatis, kita taruh di bagian bawah dari sambungan filternya. Kemudian kita pasangkan ke selang filter. Nah, seperti ini. Terus kita ganti untuk packing karbunya. Dan bautnya kita pasang.
Nah, jangan lupa ini ada selang, kita pasangkan kembali. Untuk selang hisapnya kita pasang kembali. Nah, ini kan untuk selang untuk kabel cukup otomatisnya kita satukan dengan kabel dari dinamo starter. Nah, di sini diarahnya ke bawah, terus menuju ke sini. Ini kan ada kleman kabel ini. Nah, kita jadikan satu dengan tangga. Nah, 3 kabel ini jadi satu, baru kita kunci untuk klemannya. Nah, nggak usah terlalu kencang, intinya ini biar nggak kemana-mana. Terus selanjutnya kita pasangkan untuk cangklong businya. Ini jangan sampai kelewatan ini guys, untuk kabel yang menuju ke sensor suhu kita satukan kembali di sini. Nah, baru kita tancapkan untuk soketnya. Untuk selanjutnya kita masukkan kabelnya ke sini. Nah, di sini. Nah, ini untuk kabel yang menuju ke dinamo starter, soketnya kita pasangkan. Kemudian untuk kabel spool dan kabel pulsernya kita pasangkan. Ini untuk kabel spoolnya ada 2, kabel merah sama kabel kuning sama kabel putih. Nah, yang satu ini hijau biru strip putih, ini biru strip putih. Ini untuk kabel pulser kita pasangkan kembali. Terus untuk kabel dari cukup otomatis kita pasangkan kembali di sini. Oke, semua sudah terpasang, tinggal satu kabel. Ini ada kabel satu, ini untuk ground atau untuk masanya. Dia adanya di sebelah kanan dari rangka motor. Sama kita pasangkan kembali. Jangan lupa untuk baut filter yang tadi kita lepas kita pasang kembali. Terus untuk selanjutnya baut shock kita pasangkan kembali. Setelah semua sudah terpasang, terus di bagian knalpotnya udah kita pasang. Untuk selanjutnya kita tes untuk dinyalakan motornya. Nah, langsung menyala guys, motornya langsung nyala. Terus tadi di bagian ujung knalpotnya udah saya bersihin menggunakan bensin, udah saya semprot menggunakan bensin. Ini udah aman, sudah normal kembali.
nanti kita tinggal pasang joknya. Oke guys, cukup sekian untuk video dari kami channel Permata Motor Bengkel, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus ikuti channel kami atau dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.